Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kajian kita. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, Islam adalah agama kebenaran. Alhamdulillah, binikmatillahi tatimmus shalihat. Dengan memuji kepada Allah dan bersyukur kepadanya, di mana pada malam hari ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesanggupan untuk menghadiri majlis taklim yang mubarakah ini dalam rangka at-tafaqquh fid din, yakni memperdalam ilmu agama. Dan pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, Islam adalah agama kebenaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Innad dina, sesungguhnya agama yang benar, indallahi, di sisi Allah, al-Islamu adalah agama Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba, dan tidaklah orang-orang yang telah diberi Alkitab berselisih, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, melainkan setelah datang kepada mereka ilmu, baghyan bainahum, dikarenakan kebencian di antara mereka. Wa man yakfur bi ayatillahi, dan barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka ketahuilah sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Pada ayat ini para jamaah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya agama yang benar di sisi Allah artinya agama yang dibikin oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah dan diridhoi untuk menjadi syariat bagi alam semesta ini, tidak lain hanyalah dinul Islam, yakni agama Islam. Allah berfirman, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Ibnu Katsir menerangkan, ikhbarun minallahi ta'ala, ayat ini adalah
pengkhabaran, pemberitaan dari Allah Ta'ala bi annahu, bahwasanya sesungguhnya la dina indahu, tidak ada agama di sisinya yakbaluhu, yang ia terima agama itu min ahadin, dari seseorang, siwal Islam, selain agama Islam. Lalu apakah agama Islam itu? Wa huwa ittiba'ur rusuli, yaitu mengikuti para rasul, fima ba'athahumullahu bihi, pada apa-apa yang Allah mengutus dengannya kepada mereka, fi kulli khinin, pada setiap masa, hatta khutimu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka ditutup, diakhiri dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi sadda jami'at turuki ilaihi, yang mana Nabi Muhammad adalah merupakan nabi terakhir yang menjadi penutup bagi segala jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lagi, sudah ditutup oleh Allah, illa min jihati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalan yang datang dari dari sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman laqiyallaha, maka barang siapa yang kelak menjumpai Allah ba'da bi'tsatihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah mengutuskannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bidinin, dengan membawa agama, ala ghairi syariatihi, atas selain yang disyariatkan kepadanya, falaisa bimutaqabbilin, maka tidak akan diterima. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dinul Islam, di mana dinul Islam ini adalah agama bukan hanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Agama Islam adalah merupakan agama para nabi dan rasul. Agama yang dibawa pertama kali ke muka bumi oleh siapa? Oleh Nabi Adam alaihi salam. Jadi para jemaah, yang pertama kali membawa agama ke dunia ini siapa? Nabi Adam alaihi salam. Di mana Nabi Adam turun ke dunia dengan membawa tauhid, dengan membawa keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam mengajari putra-putri mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita katakan bahwasanya agama Islam ini pertama kali turun adalah bersama Nabi Adam alaihi salam. Lalu kemudian Nabi Adam mengajarkan agama ini kepada putra-putrinya, dan lalu diteruskan oleh mereka sampai kepada datangnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh tiba sebagai keturunan yang ke-10 pada abad yang ke-10. Sampai kepada di sanalah terjadinya kebid'ahan, terjadinya kesyirikan. Jadi munculnya kesyirikan yang pertama kali, artinya persekutuan terhadap Allah terjadi. Yang tadinya manusia sejak Nabi Adam sampai kepada keturunan yang ke-10
Mereka tidaklah menyembah kecuali kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam satu agama, satu keyakinan sebagaimana yang diajarkan oleh leluhur mereka dari Nabi Adam alaihi salam. Nah, pada masa Nabi Nuh itulah terjadinya kesyirikan. Maka para ulama sering menulis di dalam kitab mereka bahwasanya yang benar, yang asli agama manusia itu Islam. Lalu kemudian kesyirikan adalah thori'atun, sesuatu yang baru. Syirik yang di situ di samping menyembah Allah, lalu kemudian juga menyembah selain Allah, adalah merupakan perkara yang bid'ah. Artinya perkara yang baru datang, sebelumnya tidak ada. Sebelumnya at-tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada kemudian mereka menyembah 5 Tuhan. Nah, 5 Tuhan sebagaimana dalam surah Jin, dalam surah Nuh ayat 23, silakan dicatat. Kalau perlu dipersiapkan tafsirnya, sewaktu-waktu saya suruh nerjemahkan ya, disiapkan ya. Pada surah Nuh ayat 23 apa firman Allah? Wa qalu la tadharunna wuddan wala syua'an wala ya'uqa wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka kemudian mengatakan, janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan kalian. La tadhurna wuddan, jangan kalian tinggalkan Wud, Ya'uq, Yaghus, Nasr. Ini lima Tuhan yang disembah. Maka pertama yang turun ke dunia adalah dinut tauhid. Nabi Adam diturunkan ke dunia dengan mentauhidkan Allah. Kemudian terjadinya kesyirikan adalah merupakan perkara baru yang timbul. Perkara baru yang timbul. Maka dari sini kita ada pemahaman, ada ilmu pengetahuan bahwasanya fitrah alam semesta ini adalah tauhid. Ya, fitrah alam semesta adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Islam al-kauni. Islam secara alami. Islam secara alamiah. Islam al-kauni, Islam secara alami. Di mana memang alam semesta ini diciptakan sejak pertama kali penciptaan sudah di atas Islam. Yaitu tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh kepada apa mau Allah untuk alam semesta itu. Ini artinya istislamul alami lillahi. Tunduk patuhnya, berserah dirinya alam semesta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, alam semesta ini fitrahnya, fitrah itu kejadian awalnya adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian datanglah manusia berbuat kesyirikan, melakukan persekutuan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Maka kemudian terjadilah kerusakan demi kerusakan. Kerusakan yang terjadi akibat munculnya kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihissalam parah. Sampai-sampai Nabi Nuh itu memerlukan waktu yang panjang dalam berdakwah. Bahkan dakwah Nabi Nuh disinyalir berapa? Masa dakwahnya sekitar 950 tahun. 950 tahun alokasi waktu dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam untuk islahul akidah, memperbaiki akidah. Jadi para jamaah luar biasa ini.
Nabi Nuh itu dalam rangka untuk tujuan mengembalikan tauhid sampai memerlukan waktu sebanyak 950 tahun dengan berjuang secara maksimal. Nabi Nuh maksimal perjuangannya. Dan sebanyak itu pula alokasi waktu yang diberikan oleh Allah. Ternyata Nabi Nuh hanya kira-kira mendapatkan antara 10 sampai 70 orang. Antara 10 sampai 70 orang saja, sebagaimana yang disebutkan oleh para perawi. Ini menunjukkan bahwasanya penyimpangan, kesesatan yang terjadi di masa Nabi Nuh amat parah. Amat parah para jemaah. Sampai akhirnya hukumannya adalah ditenggelamkan. Sampai ditenggelamkan. Saya kadang sering berpikir begini para jemaah. Sebuah kesesatan yang sampai harus ditenggelamkan, ini kira-kira kesesatannya sudah sangat luar biasa. Artinya jangan sampai kesesatan itu menular kepada di bawahnya. Seperti itu. Sampai harus ditenggelamkan. Peristiwa terjadinya banjir bandang di masa Nabi Nuh alaihissalam jangan dipandang remeh. Saya terus terang berpikir ke arah ini. Betapa sesatnya dan betapa bahayanya kalau kesesatan mereka kemudian mengalir ke keturunan di bawahnya. Sampai harus ditenggelamkan. Walaupun setelah itu terjadi lagi. Kenapa terjadi lagi? Karena setelah itu manusia berikutnya juga keturunan dari manusia-manusia ini. Dan terus bermunculan. Artinya kesirikan sesudah itu, maka sudah tidak lagi berhubungan dengan kesirikan di masa Nabi Nuh alaihissalam. Atau paling tidak para jamaah di antara yang dibawa Nabi Nuh itu karena memang yang ikut bersama Nabi Nuh saat itu di Bahtera. Pertama, Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman dengannya. Kecuali satu orang dari putranya Nabi Nuh yang bernama Yam, kata Ibnu Katsir. Bernama Yam dan ibunya yang tidak ikut. Yang tidak ikut ke perahu Nabi Nuh. Tapi ibunya yang ikut, ibunya. Yam yang tidak ikut. Ibunya ikut karena ibunya nyamar. Jadi di balik Nabi Nuh dia kafir ternyata. Di samping yang beriman kemudian hewan-hewan sejodoh-sejodoh, ternyata ada satu yang terselip para jamaah yang ikut ke dalam. Apa itu? Iblis. Dalam Ibnu Katsir dikisahkan bahwasanya iblis saat itu dia gandol apa buntutnya kerbau. Jadi kerbau itu dia gandol sembunyi di balik buntutnya kerbau. Pada saat Nabi Nuh sidak itu apa? Karena Nabi Nuh terus setelah semuanya siap, Nabi Nuh terus sidak. Disidak itu apa? Diperiksa satu persatu, tingkat 1 sampai tingkat 4 kalau nggak salah kapalnya itu ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tingkat 1 disidak oleh Nabi Nuh, diperiksa sudah siap semuanya, ada yang ini. Karena kalau ada yang kira-kira penyimpangan oleh Nabi Nuh diusir. Sampai ke sidak yang terakhir. Ternyata di situ ada iblis yang oleh Allah Nabi Nuh dijadikan tidak mengusir dia. Wallahu ta'ala alam, apa pertama Nabi Nuh dijadikan tidak tahu, tidak melihat bahwasanya iblis bersembunyi di balik pantatnya kerbau. Apa Nabi Nuh tidak diperlihatkan oleh Allah begitu ketika sidak itu sehingga iblis lolos. Nah, di situ para jamaah. Makanya kemudian setelah itu terjadi lagi sampai hari ini kejadian demi kejadian, penyimpangan demi penyimpangan, kesyirikan yang beraneka ragam terjadi. Semua ini tentu para jamaah ada hikmahnya, Di antara hikmahnya adalah bahwasanya Allah pasti menguji iman kita. Iman-iman orang yang beriman pasti diuji.
pasti diuji para jamaah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang baik amalannya. Ini intinya para jamaah, pertama itu Islam, tauhid. Ya, agama tauhid, dinut tauhid huwa dinul Islam. Agama tauhid yaitu agama yang mengesahkan Allah dalam segala sesuatunya, yaitulah Islam, di mana Islam itu adalah agama yang kandungannya adalah istislamu lillah, tunduk patuh dengan segala sesuatunya kepada Allah. Nah ini tunduknya kepada Allah adalah tauhidullah, mengesahkan Allah dalam segala sesuatu. Jadi Islam itu agama tauhid. Kenapa? Islam tujuannya mengarah kepada satukan Allah dalam segala sesuatu. Tunduk patuh. Apa kata Allah? Sujudnya kepada Allah, bertawakalnya kepada Allah, memintanya kepada Allah. Ini Islam. Itulah tauhid. Jadi Islam membawa alam semesta kepada menyatukan Allah dalam segala urusannya. Dinul Islam. Dan itu yang dibawa oleh para nabi alaihimussalatu wassalam. Pertama siapa yang membawa? Nabi Adam. Lalu Nabi Adam mengajak, berdakwah kepada anak-anaknya untuk menyembah Allah semata. Nabi Adam berhasil membawa anak-anaknya menyembah Allah. Kecuali siapa? Kecuali musuhnya Habil. Siapa? Ya, Qabil. Bahkan Qabil para jamaah, Qabil ini bisa-bisa dosanya hanya karena membunuh adiknya saja. Soal menyembahnya mungkin hanya kepada Allah. Memang Qabil tidak dijelaskan secara terperinci oleh para ulama, kecuali sekitar pembunuhan saja. Hanya di sana ada ayat yang mengatakan bahwasanya Nabi Qabil adalah manusia pertama yang berbuat kebid'ahan, yaitu membunuh tanpa kebenaran. Itulah dosa Qabil. Soal masalah agamanya Qabil, saya masih mengira kemungkinan tetap agama Islam. Atau paling tidak Qabil adalah kaum muslimin yang melakukan dosa besar, yaitu membunuh nyawa tanpa alasan yang benar. Atau apakah dengan membunuhnya Qabil itu lantas Habil itu lantas Qabil kemudian menjadi kafir? Wallahu taala a'lam. Jadi kenapa saya menerangkan demikian? Karena tidak ada kitab khusus yang menerangkan secara terperinci perjalanan Qabil sampai kematiannya. Saya berani mengatakan kemungkinan agamanya masih agama Islam karena Qabil adalah putra Nabi Adam. Bahkan putra, kalau nggak salah putra tertua atau yang nomor berapa gitu. Itulah Qabil. Sebagai putra Nabi Adam, tentu para jamaah menyembahnya masih kepada Allah. Kalaupun saya katakan salahnya Qabil hanya di bidang itu. Dan yang menimpa Qabil adalah hasad, dengki, iri hati. Karena memang dosa hasad itu berat. Ya, dosa hasad itu sangat berat. Wallahu taala a'lam. Yang jelas Nabi Adam berhasil mendidik putra-putrinya sampai Nabi Syes, putra Nabi Adam. Kemudian keturunannya lagi Nabi Idris alaihissalam, di mana Nabi Idris termasuk Nabi yang minas solihin, Nabi yang soleh. Kemudian setelah itu keturunan Nabi Idris ini muncullah pada 10 abad, 10 keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Islam ini agama para nabi dan rasul, agama manusia seluruhnya. Ya,
agama para malaikat seluruhnya, agama alam semesta ini. Islam ini adalah agama alam semesta. Kenapa? Karena alam semesta ini diatur oleh undang-undang Islam. Ya, alam semesta ini ada dua keislaman. Ya, ada dua keislaman. Keislaman yang pertama, secara fitrah alam semesta sudah Islam, yaitu di mana Allah menciptakannya sesuai dengan kemauan Allah. Alam semesta tunduk kepada kemauan Allah. Dari sisi ini alam semesta telah Islam kepada Allah, tapi Islam secara alami, atau dalam bahasa Arabnya disebut al-Islam al-kauni. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya al-Islam asy-syar'i. Hukum-hukum syariat yang bersifat syar'i. Yang dibikin, dikatakan syar'i itu karena diciptakan oleh Allah. Syara'ahu, Allah melakukannya. Ya, khalaqahu, menciptakannya. Yang mana akan dijadikan oleh Allah Islam itu sebagai undang-undang bagi manusia untuk penyembahan manusia kepada Allah yang benar, yang diakui dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut al-Islam asy-syar'i. Islam secara syariat, Islam secara syariat. Dan itu dibawa oleh para nabi dan rasul sampai kepada siapa? Sampai kepada diakhiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi Nuh, Islam diteruskan oleh nabi berikutnya, Nabi Hud, Nabi Soleh, kemudian Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ishak, Nabi Ismail, dan seterusnya. Terus Islam diteruskan sesuai dengan syariat yang diberikan kepada nabi masing-masing. Caranya, cara sholatnya, cara puasanya sesuai dengan yang diberikan kepada nabi masing-masing. Kita tidak ada pengetahuan ke sana. Karena Nabi Muhammad ternyata tidak diutus untuk menjelaskan secara terperinci Islam yang dibawa oleh Nabi Syuaib seperti apa. Tidak. Islam yang dibawa oleh Nabi Musa seperti apa secara terperinci, tidak. Tidak menjelaskan secara terperinci. Yang dijelaskan dengan tegas adalah bahwasanya Islam, bahwasanya para nabi dan rasul membawa dinut tauhid, agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam ubudiyah, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam hatta khutimu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai syariat-syariat itu ditutup oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah syariat-syariat sebelumnya sudah ditutup, ya. Syariat Nabi Musa ditutup oleh Allah dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya Nabi Isa, karena syariat yang terpanjang para jamaah di antara para nabi selain Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu kepanjangan syariatnya mulai kapan sampai kapan? Mulai Nabi diutus sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti. Sejak Nabi diutus, syariat Nabi Muhammad, syariat yang dibawa khusus oleh Nabi Muhammad sebagai syariat internasional sejak itu sampai hari kiamat. Adapun nabi yang kedua yang syariatnya memanjang adalah syariat Nabi Musa alaihi salam. Di mana syariat Nabi Musa itu sejak diutusnya Nabi Musa alaihi salam sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa alaihi salam tidak hanya diajari oleh Allah tauhid Injil saja. Tidak hanya diajari Injil saja oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga diajari
Taurat dan Taurat. Sebagaimana silakan diakses pada surah Ali Imran ayat 48. Ya, segera diakses. Surah Ali Imran ayat 48 yang punya artinya segera nanti dibaca artinya. Allah berfirman, "Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil." Silakan baca. Dan Allah mengajari siapa? Nabi Isa alaihissalam Alkitab, kitab, wal hikmah dan hikmah, wat taurata dan Taurat, wal injil dan Injil. Ada 4. Alkitab yang dimaksud wallahu taala alam mungkin kitab catatan wahyu atau secara umum ya wallahu taala alam. Kemudian hikmah, Allah beri Nabi Isa hikmah, Taurat dan Injil. Nah, berarti dari sini Nabi Isa sekaligus Taurat dan Injil yang didakwahkan. Maka saya katakan bahwa syariat Nabi Musa itu sangat panjang. Mulai dari Nabi Musa sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa perkiraannya 2000 tahun. Perkiraannya 2000 tahun. Berarti kalau 2000 tahun, kalau kita dengan Nabi Muhammad jaraknya sudah 2000 tahun atau belum? Hah? Belum. Kita dengan Nabi Muhammad belum 2000 tahun para jamaah. Belum 2000 tahun umat Islam seperti sudah kecapean. Betul lah kira-kira? Hah? Betul? Umat Islam ini seperti sudah kecapean. Capek untuk kembali kepada yang asli. Ikut sana, akhirnya yang asli sampai enggak kedetek. Lah seperti itu sudah sampai ke sana. Itu belum 2000 tahun para jamaah sudah umat Islam itu sudah susah sudah. Dikembalikan ke aslinya sudah susah. Ini antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu 2000 tahun. Kalau di dalam tafsir As-Sabuni ya. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa yaitu sekitar 1000 tahun. Antara Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa 1000 tahun. Kemudian antara Nabi Musa dengan Nabi Isa yaitu 2000 tahun. Berarti antara Nabi Isa dengan Nabi Ibrahim, antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa berapa tahun? Ya, 3000 tahun. Jaraknya 3000 tahun para jamaah. Coba kita dilihat berikutnya. Mulai dari ayat 65 surah Ali Imran tadi sampai 68. Ya, 65 sampai 68. Di mana ayat ini mengkisahkan tentang perdebatan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Di mana kaum Yahudi mengklaim Ibrahim agamanya Yahudi. Kaum Nasrani mengklaim Ibrahim agamanya Nasrani. Coba apa kata Allah di dalam surah Ali Imran ayat 65. Dibaca artinya yang keras. Allah berfirman, "Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Mengapa kalian berdebat tentang Ibrahim? Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu, padahal tidaklah diturunkan Taurat, Injil illa min ba'di, kecuali sesudah Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun, apa kata Allah? Apa kalian enggak berpikir? Ibrahim mengatakan Ibrahim Yahudi. Ya, Nasrani mengatakan Ibrahim Nasrani.
Apa kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 65? Kenapa kalian berdebat tentang Ibrahim? Padahal Taurat yang diturunkan kepada kalian, Injil yang diturunkan kepada kalian orang Nasrani, sesudah Nabi Ibrahim. Nabi Musa saja selesai 1000 tahun. Berarti Nabi Ibrahim dengan Taurat selesai berapa? 1000 tahun. Yang setelah Nabi Ibrahim itu akan diturunkan yang namanya Taurat kurang 1000 tahun begitu. Lah kemudian Injil turun kepada Nabi Isa setelah 3000 tahun setelah Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin Yahudi mengatakan Ibrahimu Yahudian? Ibrahim itu Yahudi. Kemudian Nasrani mengatakan Ibrahim adalah Nasrani. Bagaimana mungkin kata Allah? Sedangkan Taurat dan Injil saja diturunkan ke dunia ini sesudah lama Nabi Ibrahim. Lalu apa kata Allah di ayat terakhir apa? Afala ta'qilun. Apa kalian gak menggunakan akal sehat kalian, akal pikiran kalian? Wallahi para jamaah. Kata-kata afala ta'qilun itu berat loh di dalamnya para jamaah. Apa gak mikir ini loh. Gak mikir kalian. Itu teguran yang maha dahsyat itu. Lalu apa ayat berikutnya? Ayat 66 surah Ali Imran. Baca artinya. Ayat 66. Apa kata Allah? Ha antum haula'i. Begitulah kalian. Hajattum fima lakum bihi ilm. Kalian berbantah-bantahan, berdebat terhadap sesuatu yang kalian sendiri tahu. Kalian sendiri telah mengetahui Allah sudah menurunkan ilmu dan kalian tahu, paham. Kenapa masih diperdebatkan? Falimatu hajuna fima laisa lakum bihi. Yang sudah ada ilmunya saja kalian perdebatkan, maka bagaimana dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya kalian juga memperdebatkan? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Ayat ini para jamaah, kalau bahasa kita begini loh. Yang sudah kalian ketahui saja masih diperdebatkan. Lalu kenapa kalian mempermasalahkan kalian yang belum kalian tahu gitu loh. Sesuatu yang kalian saja nggak tahu kok kenapa diperdebatkan? Ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan teguran yang keras kepada mereka. Lalu apa yang ke-67? Maka Allah menegaskan, makana Ibrahimu Yahudiyan. Bukanlah Ibrahim itu beragama Yahudi. Wala Nasraniyan, bukan juga beragama Nasrani. Karena enggak ada Yahudi, agama Yahudi itu enggak ada sebenarnya. Agama Nasrani juga enggak ada. Walakin kana hanifan musliman. Akan tetapi Ibrahim itu adalah beragama hanif, lurus. Musliman lagi muslim. Berserah diri pada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang musyrik. Ayat berikutnya. Lalu apa kata Allah pada ayat yang ke-68? Inna aulan nasi bi Ibrahim. Sesungguhnya manusia yang paling utama mengikuti agama Ibrahim, lalladzina tabauhu, adalah orang-orang yang mengikuti beliau di masanya. Tadi Yahudi kan klaim Ibrahim itu Yahudi kata mereka. Nasrani klaim Ibrahim itu Nasrani, tapi Allah kemudian menegaskan sesungguhnya yang paling dekat dengan Ibrahim itu adalah orang-orang yang beriman bersamanya di saat itu. Wa hadzan nabi, kata Allah, dan nabi ini yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman.
Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Merekalah pengikut Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Semoga kita termasuk di antara pengikut Nabi Ibrahim yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Silakan diadzani. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Ali Imran tadi bahwasanya Ibrahim bukan beragama Yahudi dan bukan pula beragama Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Akan tapi Nabi Ibrahim itu beragama Hanif dan beragama Islam. Hanif artinya lurus dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musliman plus berserah diri kepadanya. Itulah Nabi Ibrahim. Makanya di ayat yang ke-68 tadi Allah menyatakan bahwasanya aulan nasi bi Ibrahima, inna aulan nasi bi Ibrahima, sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Yang paling dekat di sini artinya ya yang paling utama, ya. Manusia yang paling utama dikatakan pengikut Nabi Ibrahim. Manusia yang paling pantas mengklaim bahwa dirinya pengikut Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim di masa itu. Di masa itu Taurat sudah turun? Belum. Apalagi Injil. Antara Nabi Ibrahim dengan Taurat 1000 tahun. Antara Ibrahim dengan Injil 3000 tahun. Bagaimana mungkin mereka mengklaim Ibrahim Yahudi? Kata Nasrani, Ibrahim Nasrani. Tidak mungkin. Sampai Allah mengatakan, bagaimana kalian memperdebatkan Ibrahim? Padahal Taurat, Injil itu diturunkan sesudahnya. Apa Nabi Ibrahim tahu bahwa saat itu bahwa akan ada kitab Taurat dan kitab Injil? Tidak tahu. Nabi Ibrahim tidak tahu. Tidak ada satu hadis pun yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim sudah mengatakan nanti turun kitab Taurat, nanti turun kitab Injil. Tidak ada. Sedangkan nama Taurat, nama Injil saja di masa Nabi Ibrahim tidak ada. Bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa Ibrahim Yahudi atau Nasrani? Sehingga Allah katakan, mengapa kalian memperdebatkan Ibrahim, memperdebatkan sesuatu? Ya, kalian telah memperdebatkan sesuatu yang kalian tahu ilmunya. Sudah tahu ilmunya diperdebatkan. Artinya Allah sudah memberi ilmu kepada mereka, tapi mereka masih berdebat. Bagaimana kalian juga memperdebatkan sesuatu yang di luar pengetahuan kalian? Yang sudah tahu aja diperdebatkan, apalagi yang belum tahu, coba bayangkan. Nah ini mereka. Maka sama sekali mereka tidak mendapatkan kebenaran dalam tipu daya mereka. Dalam klaim mereka. Klaim mereka tidak mendapatkan manfaat apapun. Justru mereka mendapatkan kritikan pedas, keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah Ta'ala menyatakan pada ayat yang ke-68 bahwa yang berhak mengklaim dirinya pengikut Ibrahim adalah orang yang beriman kepada dakwah Nabi Ibrahim di masanya. Termasuk siapa? Istrinya, anaknya Nabi Ishak, istrinya Ibu Hajar, anaknya Nabi Ismail, anak-anaknya Nabi Ishak, Nabi Yakub, yaitu Nabi Israel, dan anak-anak semuanya beriman bersama Nabi Yakub, mengikuti keimanan Nabi Ibrahim, dan masyarakat yang ada saat itu yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Memang tidak ada keterangan masyarakat yang beriman kepada Nabi Ibrahim berapa orangnya dan nama-nama sukunya apa saja, tidak ada keterangan yang terang dalam masalah ini. Ya,
Termasuk Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut juga mengikuti dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai diangkat juga jadi Nabi dan Rasul. Nabi Lut alaihissalam. Ya mereka-mereka ini yang pantas mengklaim sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Lalu siapa lagi kata Allah? Siapa lagi kata Allah? Wahadzan nabi, dan nabi ini. Yang dimaksud wahadzan nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad itu kan jauh dengan Nabi Ibrahim? Antara Nabi Muhammad dengan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad selisih kira-kira 3.700-an lebih tahun. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad saja 700 berapa ya? 703 atau 50 ya. Pokoknya di atas 700. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. 700 tahun lebih. Berarti Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad 3.700 lebih tahun. Pernah gak berpikir para jamaah, kenapa Allah kemudian menunjuk Nabi ini? Orang-orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim, artinya yang pantas mengklaim dirinya pengikut Nabi Ibrahim, adalah orang-orang yang beriman saat itu. Dan Nabi ini, dan orang yang beriman bersama Nabi ini, yang beriman bersama Nabi ini siapa? Hah? Siapa? Yang beriman bersama Nabi ini siapa? Sekarang, kalau sekarang. Sekarang. Ya kita. Siapa lagi gak berani ngaku? Yang beriman bersama Nabi sekarang, malam ini. Siapa? Hah? Ya kita semua. Betul gak kira-kira? Ya iya, alhamdulillah. Malam ini kita menjadi pengikut Nabi dalam beriman. Allah katakan yang paling dekat, pantas mengklaim dirinya pengikut Nabi Ibrahim adalah orang yang beriman di saat itu dan Nabi ini. Dan orang yang beriman artinya bersama Nabi ini. Kenapa Allah sebut Nabi ini padahal selisihnya kira-kira 3.700 tahun lebih? Karena Nabi Muhammad SAW membawa misi dinut tauhid, dinul hanif, dinul Islam, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Karena seandainya Nabi Ibrahim masih hidup bersama Nabi Muhammad SAW, sama agamanya, sama Tuhannya, sama yang disembah sama. Makanya Allah katakan dan wahadzan nabi, dan Nabi ini yang pantas lebih utama dikatakan dekat dengan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad juga membawa dinut tauhid, agama tauhid, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Bahkan para jamaah, kalau ingin tahu kesamaan syariat antara umat-umat sebelum kita dengan kita, lihat pada surah Ali Imran ayat 64. Ali Imran ayat 64. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Artinya yang keras,
Mari kita pahami ayat ini para jamaah. Ayat inilah satu-satunya ayat yang menerangkan tentang kesamaan syariat, kesamaan tauhid di antara umat-umat. Allah katakan, kul katakan Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ta'alau, kemari, ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, kemari kepada satu kalimat, kepada satu pernyataan yang sama di antara kami dengan kalian. Apa? Pertama, an la na'buda illallah, agar jangan kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'a, dan kepada kalimat di mana kita tidak mempersekutukan dengan Allah dengan apapun. Ini kalimat persamaan yang kedua. Yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna arbaban min dunillah, dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian lain Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Kemari kata Rasulullah, fa in tawallau, jika kalian berpaling dari pernyataan ini, fakulu, maka katakan, kata Allah, katakan Muhammad, katakan kalian semua, ishhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, bahwasanya kami adalah orang-orang Islam, orang-orang yang berpegang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini penting para jemaah. Nabi panggil mereka, ayo kepada satu kalimat yang sama. Artinya Nabi kalian pun juga mengajak kalian kepada pernyataan ini, yaitu pertama apa? Sembahlah Allah. Nabi Musa mengajak kepada kaum Bani Israel, sembahlah Allah. Nabi Isa, Yesus, mengajak kepada kaum Nasrani, kaum Bani Israel secara umum, sembahlah Allah. Dan jangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Dan jangan menjadikan sebagian kita Tuhan-Tuhan yang diikuti secara penuh selain Allah. Ayo kata Rasulullah, Allah menyuruh kepada Muhammad, serulah mereka, ajaklah mereka kepada kalimat yang sama ini. Kalimat yang pernah diberikan kepada Nabi Musa, kalimat yang pernah diberikan kepada Nabi Isa. Panggil mereka dalam satu seruan yang sama ini. Subhanallah para jamaah. Inilah misi ketauhidan para nabi dan rasul. Maka ketika kaum ahlul kitab menyimpang dari keesaan ini, maka Allah suruh panggil mereka, seru kepada mereka, kemari kepada satu kalimat yang sama, yang pernah dibebankan kepada kalian, yang pernah disyariatkan kepada kalian, yang pernah menjadi agama bagi kalian dan nabi-nabi kalian. Agama dari nabi-nabi kalian, yaitu jangan menyembah kecuali kepada Allah, dan jangan mempersekutukan Allah dengan apapun, dan jangan menjadikan sebagian di antara kita Tuhan-Tuhan yang disembah, yang ditaati penuh, seperti menyerupai ketaatan kepada Tuhan. Maka kata Allah pada yang terakhir apa? Jika kalian berpaling, tidak mau, maka fakulu, katakan, kata Allah, katakan, ishhadu bi anna muslim, saksikan bahwa kami adalah muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita termasuk di antara pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keimanan. Sehingga ketika kita mengikuti keimanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita akan bertemu dengan semuanya yang sudah sebelum kita. Kita akan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Kita akan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dalam keyakinan, dalam agama. Kita akan bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kita akan bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Dan kita pula akan bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dalam agama ini, dalam keimanan, dalam ketauhidan kepada Allah, kita bertemu dengan mereka. Ketika kita saat ini, hidup saat ini, mengikuti keimanan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam berarti telah mengikuti keimanan para nabi dan rasul seluruhnya. Dan para jamaah, kita tidak bisa memastikan hal itu. Apakah kita ini sudah beriman secara benar sebagaimana keimanan Nabi Muhammad dan nabi-nabi sampai Nabi Adam? Kita tidak bisa memastikan. Kita hanya bisa memastikan untuk diri kita. Yang terakhir, tolong diperhatikan betul. Kita hanya bisa memprediksikan diri kita manakala iman kita sudah mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti iman para nabi-nabi yang lain. Ketika kita memastikan diri dalam beriman ini benar-benar menapak tilasi mengikuti Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sejarah keimanan Nabi sebagaimana yang ada dalam sunnah-sunnah yang sudah ditulis, hadis-hadis yang sudah ditulis, bagaimana Nabi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita termasuk yang terpanggil pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Ali Imran ayat ke-31. Surah Ali Imran ayat ke-31 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, lihat ayat ini para jamaah. Allah menyuruh kepada nabinya supaya kita ini menjadi orang yang benar-benar mencintai Allah dan dibenarkan. Apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya gimana para jamaah? Bukankah banyak sekarang loh ya, kita bicara malam ini. Saya mau bertanya kepada jamaah, ada enggak manusia yang mengaku mencintai Allah? Banyak atau sedikit? Banyak. Bahkan semua kaum muslimin saya yakin gak ada yang gak mencintai Allah. Sampai kepada orang kafir pun, Yahudi juga mencintai Allah. Walaupun demikian mereka mensekutukan Allah. Kaum Nasrani mencintai Allah enggak? Hah? Iya, wong mereka juga nyebut Allah Tuhan, nah gitu. Tapi di samping itu mereka juga nyebut Tuhan Yesus. Hanya itu saja masalahnya. Tapi mereka mencintai Allah juga. Iya, cuma salah dalam bercinta. Salah dalam bercinta, lek wong Jawa ngomong. Ya, bercinta tapi salah. Ya apa namanya itu? Cinta tak? Loh, gak pengalaman ini. Cinta tak terbalas atau cinta di depan bab, ya, di depan pintu, tertolak. Madfu'un alal bab, tertolak di depan pintu, belum bisa masuk. Cinta tapi nggak bisa masuk. Kenapa? Karena salah kunci. Umat Islam yang mengaku cinta kepada Allah, ya seluruhnya. Cuma permasalahannya, apakah umat Islam dalam mencintai Allah sudah benar? Sudah benar-benar sesuai dengan kriteria cinta yang diharapkan oleh Allah? Maka kemudian Allah menegaskan di ayat ini, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Maksudnya apa? Ikutilah bagaimana cara Rasulullah mencintai Allah. Itu yang dimaksud. Apabila kita mencintai Allah seperti cintanya Nabi Muhammad kepada Allah, maka benar cinta kita. Faham para jamaah? Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Terus gimana caranya? Ya belajar, baca bagaimana Rasulullah kepada Allah. Mulai dari bagaimana ketakwaannya, keimanan Nabi kepada Allah. Terus cara beribadahnya kepada Allah. Semuanya diikuti. Dilihat, oh seperti itu cara penghambaan Nabi kepada Allah. Cara
beragamanya Nabi kepada Allah. Nah, apapun yang kita dapati dari Nabi sesuai dengan yang ada dalam sunnah, maka ikuti. Itu yang dimaksud. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka apa yang terjadi? Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan ayat ini pula para jamaah menunjukkan bahwasanya agama yang kita yakini, agama yang kita amalkan, walaupun menurut kita sudah beragama Islam, tetapi masih harus diperhatikan, masih harus ditimbang dulu apakah keislaman yang kita amalkan ini sudah seperti keislaman yang diamalkan oleh Nabi atau belum. Kalau iya, benar. Kalau belum, salah. Kenapa? Karena di lapangan banyak orang merasa beribadah, tapi ibadahnya bukan dari Nabi. Merasa bersemangat dalam keislaman, tapi semangat keislamannya ternyata apa? Fanatisme golongan. Hah? Terjadi enggak? Sudah semangat dalam beragama, ternyata apa? Di bawah logo golongannya masing-masing. Saya gak habis pikir para jamaah, kalau kita misalnya beribadah kepada Allah, tapi di balik kita ada payung organisasi yang kita fanatiki, yang kita fanatisme kepadanya. Saya khawatir kalau sholat 5 waktu kita gak sampai kepada Allah. Ya, luar biasa ini para jamaah. Betul gak kira-kira? Kita semangat menjalankan agama, tapi kita dibawa naungan fanatisme golongan. Kita khawatir bahwa kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang diminta oleh Allah dari kita dalam menjalankan agama ini, untuk diterima resmi di sisi Allah adalah sebagaimana surah Al-Bayyinah ayat 5. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Silakan dilihat. Surah Al-Bayyinah ayat 5 apa bunyinya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus shalah. Kemudian apa? Wa yu'tiz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ternyata itu tuntutannya para jamaah. Ya, kita ini beragama supaya bisa tembus ke hadapan Allah tanpa hambatan. Kita harus mengikuti Al-Bayyinah ayat 5. Allah menyatakan, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha, kecuali agar mereka menyembah Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas, bersih, beragama kepadanya. Hunafa, lurus. Dan al-ayah, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi Al-Bayyinah ayat 5 para jamaah meminta kepada kita dalam menyembah Allah harus mukhlisin, hunafa, ikhlas dan lurus, tanpa ada hambatan. Berarti kalau kita beragama di bawah fanatisme golongan, berarti kita berada di bawah naungan, di bawah tekanan sesuatu. Ya, di sana ada kendala, ada sandungan-sandungan yang membatasi kita dengan keikhlasan kepada Allah. Jadi kalau kita bayangkan, kalau saya bayangkan Al-Bayyinah ayat 5 itu para jamaah, yaitu antara kita dengan Tuhan kita jangan ada sandungan apapun. Jangan ada penyekat apapun. Jangan ada pembatas apapun. Organisasi, ide, pendapat, dan lain sebagainya harus tidak ada. Jadi harus lurus kepada Allah tanpa ada hambatan. Itulah yang dimaksud insya Allah oleh Al-Bayyinah ayat 5. Makanya saya katakan, seseorang yang bersemangat dalam keislaman tapi dibawa naungan fanatisme golongan, maka tidak akan pernah sampai ke Al-Bayyinah ayat 5. Faham para jamaah? Selamatkan diri kita.
agar kita bisa mukhlis dalam beragama. Soal kemudian ikut berorganisasi kemasyarakatan, oftul you. Alamat tasyaun. Silakan. Ustadz, saya ikut kelompok pencapir. Oh, silakan. Kata ibu-ibu, Ustadz, saya ikut kelompok apa? Ibu-ibu itu kalau di desa itu PKK. Silakan. Tapi kalau PKK ngatur agama, nah itu baru kena itu. Kelompok pencapir ternyata ikut-ikut ngatur agama, baru kena. Selama ini kelompok pencapir sudah ikut ngatur agama belum? Jawabannya belum. Kalau kita mengikuti mereka dalam beragama, kita tidak sampai pada Al-Bayyinah ayat 5. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Semoga agama yang kita jalani benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.